dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberikan kebaikan untuk kita semua. Hingga hari ini kita bertemu dalam acara Desiminasi Budaya Positif bagi Guru SMP 5 Pati dengan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala SMP Negeri 5 Pati. Yang ketiga, penyampaian materi. 4, tanya jawab, dan 5, penutup. Untuk mengawali acara di hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin. Acara yang kedua, sambutan Kepala SMP Negeri 5 Pati kepada Bapak Sulaiman SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Supriyadi SPD MPD dan Bu Minasih SPD selaku peserta guru penggerak dari SMP Negeri 5 Pati. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas 7 SMP Negeri 5 Pati. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat kemurahannya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, dan pada pagi hari ini juga kita akan mendapatkan materi dari guru penggerak kita berkaitan dengan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru berdua di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat kepada Bu Minasih dan Pak Supriyadi dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Semoga dalam mengikuti pelatihan guru penggerak bisa berjalan dengan lancar dan pada akhirnya benar-benar menjadi seorang penggerak yang mampu menggerakkan sekolah kita, mampu menggerakkan guru-guru kita, mampu menggerakkan siswa-siswa kita sesuai dengan harapan dari guru penggerak tersebut, yaitu bisa menjadi seorang motorik di sekolah, sebagai penggerak di sekolah. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa kita lihat bagaimana aksi nyata yang akan disampaikan oleh beliau berdua dalam hal menerapkan budaya positif di SMP Negeri 5 Pati. Dan Bapak Ibu wali kelas nanti bisa mengambil atau mendapatkan pencerahan dari mereka berdua bahwa penerapan kurikulum merdeka, penerapan merdeka belajar itu bagaimana. Kalau saya perhatikan sedikit dari yang disampaikan, karena kemarin sudah berdiskusi dengan saya bahwa pembelajaran dalam kurikulum merdeka memang berbeda dengan penerapan kurikulum sebelumnya. Pada titik beratnya yaitu adanya perhatian terhadap diferensiasi siswa, bahwa semua siswa itu tidak sama. Semua siswa mempunyai irama belajar yang berbeda-beda. Ini yang harus kita terapkan pada pembelajaran. Sementara mindset kita harapannya semua siswa itu sama. Saya memberikan materi A, semua siswa harus menguasainya. Selesai pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, siswa harus bisa semuanya. Tetapi dengan kurikulum merdeka ini, bahwa tujuan pembelajaran yang kita cantumkan dalam perangkat pembelajaran dalam RPP model dulu
itu tidak semua siswa bisa mencapainya, karena tadi kita mengetahui bahwa siswa itu mempunyai perbedaan, utamanya perbedaan irama belajarnya. Ada yang cepat bisa memahami, ada yang lambat, ada yang sedang. Belum lagi kalau kita runut bakatnya. Jadi ada anak yang berbakat memang di ilmu pengetahuan, berbakat di bidang olahraga, berbakat di bidang seni, berbakat di bidang prakarya, berbeda semua. Maka kita tidak bisa mengharapkan semua siswa harus menguasai semua mata pelajaran yang kita kita sampaikan pada siswa. Jadi Bapak Ibu wali kelas 7, mari belajar bersama-sama dengan teman-teman kita dari guru penggerak untuk melaksanakan diseminasi, dan nanti bisa Bapak Ibu terapkan. Dari sini Bapak Ibu saya mohon untuk belajar. Yang akan disampaikan pada kali ini adalah budaya positif. Budaya positif yang disampaikan oleh Bu Minarsih yaitu pembuatan tempat sampah ya. Setiap anak nanti mempunyai tempat sampah di mejanya. Itu salah satu budaya positif. Jadi anak mungkin mempunyai sampah kecil itu tidak dibuang di bawah meja, tidak dibuang di bawah kursi, tidak disembunyikan di laci meja, tetapi di atas mejanya ada tempat sampah kecil. Itu untuk menaruh sampah. Ini meskipun yang dilakukan kecil, tapi dari yang kecil itu bisa membentuk budaya, membentuk kebiasaan untuk, kalau kita dengan SMP Negeri 5 Pati selaku sekolah adiwiyata yang selalu berwawasan lingkungan, hal tersebut sesuai dengan visi misi sekolah. Dan nanti bagaimana budaya positif yang dikembangkan oleh Pak Pri yang diterapkan di kelas, dan itu tidak dengan paksaan. Saya yakin tidak dengan paksaan ya. Jadi anak-anak dibuat kesepakatan sehingga muncul kesadaran, kerelaan hati, dan itu mungkin tanpa ada hukuman yang berat, dan juga ada ribetnya entah bagaimana, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Pri dengan roh kurikulum merdeka. Bapak Ibu wali kelas nanti dengan belajar dari calon guru penggerak kita, Bapak Ibu diajak untuk selalu berpikir bagaimana menciptakan budaya positif pada siswa-siswa kita. Ingat, kita humanis, jadi tolong tidak lagi menggunakan kurikulum lama dengan tekanan-tekanan, dengan ancaman-ancaman. Sudah bukan eranya. Jadi kita menciptakan pada anak untuk berbudaya positif itu atas kerelaan hati, atas kesukaan, atas kesepakatan. Jadi Bapak Ibu, ini mumpung kita mempunyai 2 orang guru penggerak, dan nanti ini Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat bisa ikut mendaftar lagi supaya SMP Negeri 5 Pati bertambah guru-guru penggeraknya. Lewat guru penggerak Bapak Ibu saya yakin akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, sehingga Bapak Ibu paham bagaimana kehendak dari kurikulum merdeka. Karena jelas kurikulumnya berbeda. Maka Bapak Ibu meskipun kurikulumnya merdeka, ya jangan dalam penyajian materi, dalam pembelajaran masih menggunakan yang lama. Mari kita sukseskan penerapan
atau implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 5 Pati, saling belajar, saling berkolaborasi dengan calon guru penggerak kita. Dan ini bukan salah satu sumbernya, Bapak Ibu bisa belajar. Saya yakin yang disampaikan nanti di PMM itu lengkap. Ya, di PMM kalau Bapak Ibu melanjutkan PMM-nya, nanti materi di sana sangat lengkap. Saya yakin ini adalah sebagian, karena arahnya dari Guru Merdeka itu Bapak Ibu diharapkan belajar secara mandiri, secara daring melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi sekali-kali Bapak Ibu kalau dalam waktu luang dibuka-buka lagi PMM-nya, materinya semakin berkembang dan Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan. Kalau di sana nanti belajarnya kok masih belum paham, ini ada 2 narasumber yang selalu berlatih, berkolaborasi dengan para guru penggerak dan pada pelatih ya Pak ya, pengajar praktik itu nanti instrukturnya juga, jadi fasilitatornya banyak sekali sumber. Nah Bapak Ibu, sehingga nanti memang kurikulum merdeka bisa kita terapkan secara utuh di SMP Negeri 5 Pati. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu yang digembar-gemborkan bahwa kita ini maunya membentuk profil pelajar Pancasila. Nanti akan disentuh oleh Pak Priyadi dan Bu Minase bagaimana profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Kita tidak hanya hafal karakter profil pelajar Pancasila, tetapi kita bisa menyuntikkannya, mengajarkannya pada siswa, membudayakannya dengan cara-cara bijak, cara-cara yang baik sesuai dengan arahan yang akan disampaikan oleh Pak Pri dan Bu Minarse. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim diseminasi oleh Bu Minarse SPD dan Bapak Supri Hadi SPD MPD bisa dilaksanakan, dan Bapak Ibu saya mohon untuk sungguh-sungguh dalam menyerap informasi yang akan disampaikan. Saya kira itu. Sekali lagi selamat melaksanakan diseminasi Bu Minarse, semoga lancar. Pak Pri Hadi selamat melaksanakan diseminasi, dan Bapak Ibu wali kelas bisa mengikutinya. Lain waktu kalau ada aksi nyata bisa semua guru mengikuti supaya satu lingkungan SMP Negeri 5 Pati memiliki pemahaman bagaimana sebetulnya pembelajaran kurikulum merdeka tersebut ya. Jadi Bapak Ibu mari berubah, kurikulumnya sudah berubah, pembelajarannya juga kita harus siap untuk berubah. Bagaimana rasanya kurikulum merdeka? Kalau kita rasakan ya mestinya lebih manusiawi, lebih meringankan Bapak Ibu guru, dan saya kira untuk menuju kenyamanan di sekolah, menuju pembentukan profil pelajar Pancasila, saya yakin akan cepat tercapai. Sekali lagi Bapak Ibu, Bu Minarse, Pak Pri, selamat melaksanakan diseminasi dan bisa dimulai kegiatan ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih pada beliau berdua, pada Bapak Ibu wali kelas, selamat mengikuti. Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya penyampaian materi kepada Bapak Prihadi SPD MPD dan Ibu Minarsi SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera
sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya, bersedia untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri Mampati ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suwono SPD MPD, karena sudah memberikan kesempatan kepada saya dan Bu Minarsyid untuk melaksanakan diseminasi pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menyebarkan pemahaman Bapak dan Ibu dan saya juga. Kita nanti berkolaborasi untuk membangkitkan budaya positif, ya. Kenapa kok membangkitkan budaya positif? Sebetulnya sudah ada budaya-budaya ini di diri kita dan di sekolah kita. Akan tetapi mungkin kita belum menyadari bahwa kita sudah mulai menggerakkan, mulai menerapkan budaya positif. Baik, untuk konsep budaya positif yang hari ini akan saya sampaikan berdua dengan Ibu Minarsyid, ada 6 sub materi. Yang pertama adalah nanti disiplin positif, yang kedua ada teori motivasi, penghargaan dan restitusi, ketiga ada keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, keenam nanti ada restitusi, 5 posisi kontrol, yang keenam nanti ada segitiga restitusi, di mana ini semua nanti sebuah budaya yang berusaha untuk membangkitkan motivasi Bapak Ibu guru dalam mengemban tugas membersamai siswa di kelas. Kita bisa ngomong, bisa ngomong dengan baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum kita menuju ke budaya positif, mari kita mengenal disiplin itu apa. Bapak dan Ibu, maaf Bapak sambil berdiri sakit ya. Bapak dan Ibu, mungkin kita kalau mengetahui kata-kata disiplin di otak kita itu biasanya sesuatu yang membuat diri kita terkungkung, terjerat, terpenjara. Begitu juga dengan siswa. Siswa, kamu harus disiplin, pasti di otaknya, di mindsetnya, nanti pikirannya dia kena hukuman. Terus yang kedua, harus melaksanakan perintah guru, harus melaksanakan perintah wali kelas, harus menyelesaikan ini. Kalau enggak, berarti tidak disiplin. Nah, dari itu melalui diseminasi pada pagi hari ini kita luruskan bahwa disiplin itu bukan seperti itu, ya. Disiplin itu dari diri sendiri. Kalau belum dari diri sendiri sadar, maka itu belum disiplin. Baik, di sini dalam budaya kita, disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung kata disiplin itu dengan tidak nyaman, karena ada kata-kata itu Bapak Ibu, semua orang harus patuh. Kalau tidak patuh tidak disiplin. Nah, itulah yang menjadi kungkungan terhadap makna kata disiplin. Mari kita keluar dari kungkungan itu. Ya, nih disiplin dalam budaya kita itu tadi sudah saya sampaikan cenderung kepada kepatuhan. Jadi kalau kita membayangkan kata disiplin, di situ ada rasa yang ketidaknyamanan Bapak dan Ibu. Jadi bukan kok kita tuh dihargai, bukan, tapi malah tidak ada ketidaknyamanan. Jadi dalam pembelajaran budaya positif kali ini, disiplin itu merupakan kesadaran untuk mencapai tujuan mulia. Ya, sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga anak-anak itu nanti mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya Bapak dan Ibu, misalkan setiap hari kita melihat siswa kita ada yang terlambat ke sekolah.
Saya melihat di depan halaman sekolah itu kalau waktu kurang 1 menit mereka baru berbondong-bondong dari sana, ada grup-grup tertentu. Nah, mari kita tanamkan disiplin kepada mereka, bukan kok terus kita hukum. Kalau terlambat silakan dosa 100 kali, terlambat menulis istighfar 100 kali, terlambat langsung keliling lapangan 5 kali, terlambat langsung menyirami tanaman satu sekolah. Jadi bukan kita memberikan sebuah hukuman seperti itu, tapi mari kita gali, mari kita beri motivasi eksternal agar nanti motivasi dari diri sendiri yaitu motivasi internal akan tumbuh. Jadi selama ini siswa kita hanya mendapat motivasi eksternal saja, yaitu motivasi yang dari orang lain, bukan diri sendiri. Saya yakin Bapak dan Ibu, namanya siswa pasti ada istilahnya semau gue, istilahnya kalau bahasa sekarang ya. Jadi mereka hanya bisa mengikuti ucapan ataupun himbauan yang disampaikan oleh orang yang disayangi mereka. Ya. Kalau orang itu sudah sering memberi hukuman, maka akan timbul kebencian di hati siswa. Kenapa? Dia pasti akan patuh jika melihat guru itu. Tetapi kalau tidak ada guru itu, kembali lagi ke tidak patuh, karena hanya mendapat motivasi eksternal saja. Jadi mari kita tanamkan motivasi internal di dalam diri siswa. Nanti langkah-langkahnya bisa kita pelajari bersama. Oke, sebelum mulai untuk melihat motivasi eksternal dan internal, mari kita belajar game sebentar Bapak dan Ibu. Di sini ada game buka tangan. Nanti ada yang menjadi A dan B. Yang A nanti silakan menggenggam sesuatu yang itu merupakan rahasia panjenengan, itu merupakan cita-cita panjenengan, itu merupakan hal-hal yang Bapak Ibu simpan rapat-rapat, dan itu merupakan jati diri Bapak Ibu. Silahkan digenggam. Karena apa? Itu merupakan rahasia yang paling mendalam dari Bapak dan Ibu. Ya, silahkan. Yang satu berdiri sebagai A, nanti yang satu sebagai B. Yang A itu nanti itu tadi menggenggam tangannya rapat-rapat, ya. Karena apa? Di dalam genggaman itu ada rahasia yang paling besar di dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Cobalah kira-kira nanti apakah rahasia yang paling besar ini mau terbuka senengin diri, istilahnya mau terbuka langsung ya, atau Bapak Ibu simpan rapat-rapat. Oke, monggo kita kelompok saja, dua orang di sisi kanan atau belakangnya, yang ada yang jadi A, ada yang jadi B. Kalau yang sendirian gabung, mungkin Pak Rizky berdiri sebagai B, ya. Jadi bisa ini langsung AB, 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 gitu ya. Monggo, bayangkan bahwa di tangan kanan genggaman Bapak Ibu ini ada sesuatu yang menjadi rahasia terbesar dari Bapak Ibu. Ayo silakan digenggam. Yang jadi kelompok B silakan membuka. Mudah atau tidak membukanya? Silakan. Baik. Ya, yang A, yang B membuka genggaman tangan A. Apakah dibiarkan terbuka atau dijaga erat-erat rahasia pribadi itu? Ya, silakan. Apakah dibiarkan terbuka atau dibiarkan langsung sini, tetap digenggam terus? Yang A akan menggenggam, yang B membuka. Karena B ingin mengetahui, bisa dengan misalkan digelitik, diguyoni, dibuat seperti apa, gitu. Si A apakah tetap memegang rahasia itu? Oke, Bapak dan Ibu. Ya. Baik, sudah. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kira-kira di dalam pikiran Bapak dan Ibu sebagai A ini, apakah akan langsung membuka rahasia itu ke orang lain? Tidak ya, tetap ada filternya. Apakah ada yang sedikit-sedikit
berusaha untuk membuka? Tergantung pribadi orang yang bagus sekali ya. Bapak dan Ibu, panen betul sekali yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Itu juga dialami siswa Bapak dan Ibu ya. Kalau siswa langsung kita, kamu harus seperti ini, kamu harus patuh, ya tidak akan mau, karena mereka punya rahasia sendiri ya. Jadi kita harus berusaha memberi motivasi eksternal ke siswa tersebut, tidak boleh memaksakan kehendak. Di Gurung 2013 mungkin berbeda dengan kurikulum Merdeka. Itulah salah satu perbedaannya. Jadi kita memberi motivasi eksternal dengan upaya besok tidak usah diberi motivasi, siswa itu sadar sendiri karena dia memberi motivasi internal. Bapak dan Ibu, itu juga dibayangkan Bapak dan Ibu itu kok langsung memberi hukuman ke siswa padahal tidak tahu ada apa di siswa tersebut. Belum tentu semua siswa yang nampak di muka bahagia guyu-guyu itu dalam hatinya juga baik, lagi baik-baik saja lagi. Belum tentu. Bisa saja dari rumah dia sudah bekerja keras, jam 3 pagi sudah bangun, sudah membantu orang tuanya. Sementara teman-temannya jam 5 aja baru bangun, dia jam 3 sudah memberikan tanggung jawabnya membantu orang tuanya. Otomatis nyampe di sekolah dia akan terlambat, otomatis nyampe di kelas dia akan ngantuk, nyampe di sekolah pelongak-pelongok istilahnya, kan kecapean tadi malam, padahal anak saya SMP berusaha untuk bekerja malam hari membantu orang tua. Oke, Bapak dan Ibu, jadi dengan kita coba tangan itu kita bisa mengenali potensi dan apa-apa yang harus kita laksanakan. Ini tadi sudah, ya. Ini tadi sudah jawab oleh Bu Yayu, Bu Maya, Bu Eni, dan Bu Nana. Baik, lanjut Bapak dan Ibu. Nih, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini tadi ya. Jadi mereka tidak akan membuka genggaman itu kalau dalam hatinya tidak mau membuka. Pasti dari eksternal, internalnya yang bermain di situ. Jadi walaupun tampaknya guru itu mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi jika murid itu membuka sedikit-sedikit genggam tangannya, karena dalam hatinya sudah menerima. Kalau hatinya tidak menerima pasti akan digenggam terus seperti ini. Karena ini rahasianya. Ya. Jadi kontrol guru menjadi kebutuhan dasar murid tersebut. Bapak dan Ibu, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Contohnya itu tadi, ya, sebenarnya tidak mau mengungkapkan unek-uneknya. Akhirnya karena kita memberi motivasi eksternal, akhirnya murid tersebut mau memberikan membuka diri dengan baik. Ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ingat, disiplin yang kuat, bukan disiplin itu dalam arti mengungkung mereka, bukan, tapi dari motivasi internal. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita harus sering memberikan motivasi eksternal ke siswa, ke murid kita, ya, sehingga nanti akan tercipta motivasi pada diri sendiri. Bapak dan Ibu, ini teori stimulus respon dan teori kontrol. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa dalam stimulus respon realitas kebutuhan kita semua, padahal tidak. Siswa di kelas itu belum tentu kebutuhannya hanya kepingin mendengarkan Bapak Ibu guru saja. Siapa tahu dia kepingin curhat juga, di samping pengen mendengarkan materi dari Bapak dan Ibu. Jadi menurut teori kontrol, realitas siswa itu berbeda. Ini yang betul, siswa itu berbeda, tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal sama, salah. Kalau kita masuk kelas, anak ini nanti semuanya harus bisa
kalau bahasa Indonesia menulis cerpen dengan baik. Salah. Karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita perlu mengadakan tes diferensi ya, kognitif atau non kognitif untuk mengetahui hal-hal yang membuat berbeda itu. Bisa saja anak yang senang menulis ya ringan saja menulis cerpen. Sing anak gak suka nulis, gak suka baca ya akan kesulitan. Sama dengan pelajaran mungkin matematika. Kalau dia gak suka berhitung ya, di rumah hanya bapaknya tuh wartawan diajari nulis terus. Maksud harus disuruh berhitung. Jadi mari kita gali minat, bakat, dan kemampuan siswa lewat tes diferensi yang kognitif tadi. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Salah Bapak dan Ibu. Yang betul adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Siapa tahu siswa tersebut besok tidak mau jadi pegawai negeri. Siapa tahu siswa tersebut tidak mau menjadi tentara. Dia keinginan menjadi pengusaha. Kenapa demikian? Mungkin orang tuanya hanya seorang pengusaha kecil di desa, tapi nyatanya orang tuanya bisa menghidupi anak-anaknya dengan baik, membelikan mobil tiap anaknya. Sementara tetangganya yang maaf PNS, mobilnya hanya satu. Itu termasuk motivasi Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak boleh memaksakan pandangan kepada orang lain, karena setiap siswa mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kita harus mengakui hal tersebut. Orang siswa yang mungkin badannya besar, kuat, kalau dia diajak untuk olahraga, lari ya enak-enak saja. Sementara yang tadi malam membantu orang tuanya dari jam 1 malam, kalau pagi diajak olahraga dia lari akan lemes banget. Lemesnya bukan kok karena dia marah pada gurunya, nggak suka pada pelajarannya, tapi karena keadaannya. Mari kita gali Bapak dan Ibu seperti itu. Terus saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau orang lain itu tidak mengizinkan. Terus tadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang betul adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Bapak dan Ibu, jika kita memaksakan sesuatu kepada siswa kita, nanti hasilnya itu tadi tidak akan maksimal. Pasti dia akan manut, akan mengikuti Bapak dan Ibu jika Bapak dan Ibu ada. Jika Bapak dan Ibu tidak memberikan sesuatu, maka siswa tersebut akan lari. Itu adalah teori stimulus respon dan teori kontrol. Baik, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Karena nilai-nilai intrinsiklah yang akan dicapai dan bisa memberikan manfaat besar bagi anak tersebut. Ya, ini contohnya Bapak dan Ibu. Ini sehubungan dengan sekolah kita, sekolah Adiwiyata Berliterasi. Saya mencoba mengupayakan budaya positif, salah satunya adalah barcode tanaman. Kenapa demikian memberikan barcode tanaman? Karena setiap siswa nanti akan mempunyai satu tanam tiap siswa dengan kesepakatan kelas bahwa tanaman tersebut harus dirawat mulai dari pagi sampai siang hari oleh siswa tersebut. Ini meringankan Bapak dan Ibu dan juga meringankan petugas TU yang bagian menyiram tanaman. Ya, ini baru beberapa kelas yang seperti ini. Monggo nanti Bapak dan Ibu juga sama. Kelas 7 kita mengawali untuk menanamkan disiplin positif, yaitu satu anak tanggung jawab terhadap satu tanaman. 7A, 7B, 7H sudah, 8A, 8B sudah. Jadi mereka pagi hari akan menyiram, siang hari juga akan menyiram. Paling tidak tanaman yang disiram pagi dan siang sedikit-sedikit, dia akan tumbuh dengan baik. Karena saya yakin kalau disiram petugas pakai tolen yang seperti ini, nanti kan niprat-niprat sampai mana-mana Bapak dan Ibu. Dan itu juga tidak kontinu terus-menerus. Lewat disiplin positif seperti ini, nanti manfaatnya anak memupuk rasa tanggung jawab,
anak mempunyai rasa memiliki, anak memiliki rasa kreatif juga. Kenapa kreatif? Mungkin Pak ini potnya sudah kecil, kita buat seperti ini. Pak ini mungkin tanamannya kurang bagus, kita nanti buat tanaman seperti ini. Itu kreatif juga. Ini disiplin motif yang kedua adalah saya memberikan tes diagnostik ya, ini Bapak dan Ibu. Saya membagi beberapa kelompok di sini berdasarkan hasil tes diagnostik awal. Ya, saya diagnosis sehingga ada 4 kelompok di sini. Jadi pembelajaran saya tidak hanya di kelas, kadang siswa juga jenuh di kelas. Jadi saya mengajak mereka keluar, membagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan hasil tes diagnosis kognitif ataupun non kognitifnya. Ini sama. Mengapa mereka membawa Android Bapak dan Ibu? Karena dalam pembelajaran saya memanfaatkan IT semua. Saya browsing materi ataupun kamus bahasa Indonesia online harus menggunakan Android. Jika siswa tidak punya, maka mereka bisa meminjam Android temannya seperti ini. Lanjut, ini barcode-nya Bapak dan Ibu bisa bersani. Jadi satu anak satu barcode ini. Kenapa pakai barcode? Karena kalau ada tanaman yang mungkin kurang dijaga, kurang dirawat, saya bisa langsung nyekan ini punyanya siapa. Terus tanaman apa jenisnya di sini. Ini saya pemanfaatan Android di kelas juga. Jadi kalau ada yang bilang Android itu membuat sesuatu yang salah di pembelajaran, ternyata enggak. Android membantu dalam pembelajaran. Ini mereka membuat konsep-konsep pembelajaran kemudian diupload di IG dan juga diupload ke Google Classroom. Ini juga sama. Banyak sekali disiplin positif yang dilaksanakan oleh siswa kita. Ini juga sama. Mereka berusaha mengungkapkan isi hatinya karena kemarin banjir bandang. Ini adalah teman-teman OSIS dan juga kelas 8A. Ini mereka membuat poster dan slogan agar menjaga lingkungan dengan baik. Ini Bapak dan Ibu. Salah satu budaya-budaya positif yang sudah saya jalankan, yaitu gerakan satu anak satu tanaman dan pembibitan seperti ini. Ini dikawal oleh Bu Handayani juga. Walaupun hanya segelintir siswa, belum semuanya mengikuti, tapi manfaatnya sudah terlihat 2 minggu ini. Tanaman-tanaman tersebut lumayan bisa tumbuh dengan baik. Untuk disiplin positif, intinya adalah bagaimana kita memberikan contoh yang baik, bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal kepada siswa kita melalui kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan tersebut. Kalau saya baru bisa memulai dengan itu tadi, satu anak satu tanaman, kemudian berusaha bertanggung jawab terhadap tanamannya. Nanti mungkin tercipta budaya-budaya yang lain lagi yang bisa kita gali dari siswa kita. Bapak dan Ibu, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu bisa mersani di depan. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Saya rasa semua manusia pasti merasakan ini. Mereka misalkan ada tidak boleh terlambat datang sekolah bagi siswa dan guru. Mungkin Bapak dan Ibu guru jam 7 kurang seperempat akan langsung ke sekolah. Ya. Yang kedua, siswa diberi tanggung jawab tanaman tersebut. Mungkin siswa akan berusaha untuk datang lebih awal karena akan merawat tanamannya. Ya, karena apa? Ada motivasi Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada himbauan seperti itu, mungkin akan seenaknya dewi, sesuka hatinya sendiri. Ya, jadi bagaimana kita menyelesaikan tugas dengan baik,
itu karena ada motivasi eksternal ini Bapak dan Ibu. Jika tidak ada motivasi eksternal, mungkin tidak ada yang datang lebih pagi, berangkat di pasken jam pembelajaran. Menurut Dian Gus dalam bukunya Resoluting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya rasa ini berlaku untuk semuanya, karena berusaha untuk menghindari hukuman, maka dia melakukan sesuai dengan peraturan. Padahal ini salah. Ya, ini seperti zaman kolonial, kalau enggak ditunggu mandor tidak bekerja, karena ini apa? Tidak mempunyai motivasi internal Bapak dan Ibu. Jadi hanya motivasi eksternal saja yang berjalan di sini. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu tadi aku akan datang pagi hari biar mendapat bintang 1 dari wali kelas. Saya akan belajar matematika dengan sungguh-sungguh biar ditraktir oleh gurunya. Saya akan menyiram tanaman dengan baik biar nanti bisa mendapatkan uang dari wali kelas. Dan rata-rata seperti ini juga masih ada. Jadi mereka berbuat baik karena mendapat imbalan. Kalau tidak dapat imbalan atau penghargaan, mereka akan santai. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkanlah ini Bapak dan Ibu yang perlu kita gali lebih dalam. Memberikan motivasi eksternal tidak masalah, tapi tidak berlarut-larut, sehingga kita bisa menunjukkan suri tauladan kepada siswa kita agar mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak dan Ibu contoh kasusnya di sini ya. Jadi kalau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ini mereka melakukannya karena motivasi ekstrinsik. Mereka tidak bekerja kalau nggak disuruh. Yang kedua, mendapat imbalan tadi, mereka juga tidak bekerja kalau nggak disuruh. Beda dengan yang ketiga ini, dia bekerja sesuai keinginan sendiri. Ini tercipta berkat masukan-masukan himbauan dari Bapak dan Ibu guru. Ini yang ada saat ini adalah ini konsep yang gagal. Kenapa? Rata-rata mereka itu kena hukuman, bukan intrinsik, tapi mereka mendapat hukuman juga mereka karena penghargaan mau bekerja itu. Jadi tidak dari diri sendiri. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Kenapa demikian? Biar tidak dihukum, dia akan berusaha berbuat baik, padahal salah. Contoh di kelas, kalau guru mungkin keluar sebentar ke kamar mandi saat ulangan, mereka akan berusaha mendapatkan nilai yang bagus dengan cara apa? Browsing, niru temannya. Tapi kalau dia punya motivasi internal, dia nggak akan berbuat seperti itu, karena ketakutan dapat nilai jelek. Akhirnya ini. Terus yang kedua adalah penghargaan. Ini yang merusak identitas sehingga menjadi gagal. Karena penghargaan, mereka bisa berbuat baik, mereka mau mencapai nilai yang baik, mereka mau berbuat baik itu hanya karena penghargaan saja. Kalau nggak ada penghargaannya, ya sudah selesai. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah konsekuensi. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak yang membuat ini. Ini yang terpenting adalah ini restitusi. Ya. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati diri sendiri dan orang lain, ya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini yang harus kita galakan. Kita harus merestitusi untuk siswa tersebut. Karena jarang sekali siswa mempunyai motivasi intrinsik tadi Bapak dan Ibu. Pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi mari Bapak dan Ibu kita memakai pendekatan restitusi kepada anak didik kita, karena kita sekarang itu tidak memperoleh nilai yang baik agar siswa tersebut naik, tetapi prosesnya yang dilihat dalam kurikulum Merdeka. Ciri-cirinya: 1, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan.
Contohnya saya melihat kemarin di kelas 7H, murid tersebut rame terus. Ternyata apa? Ternyata orang tuanya pagi jam 4 sudah pergi bekerja. Yang laki-laki, yang perempuan jam 6 sudah ke pasar. Sehingga anak tersebut tidak ada yang mengontrol di rumah. Sak senengnya dewi, pakai baju ya sak senengnya dewi, padahal sudah disediakan orang tua. Nyampe sekolah akhirnya apa? Mendapat teguran dari bapak dan ibu guru. Jadi teguran-teguran itu bukan untuk menebus kesalahannya siswa tersebut, bukan, tapi untuk memperbaiki kesalahannya. Ternyata anak tersebut punya masalah di rumah, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Itu bukan anak nakal, tetapi karena itu tadi di rumah dibiarkan saja oleh orang tua. Terus ada lagi 3 siswa juga dari kelas 7 saya melihat, ternyata mereka rumahnya wedung, sekarang mondok di Bani Muslim. Saya tanya kenapa kok lemes, sampai jam 9 itu jarang sarapan tiap pagi. Diberi saku berapa? Ada yang 5.000, itu pun ditabung, ada yang 10.000. Makannya hanya siang. Kalau kita suruh untuk lari lapangan semua 5 kali, saya yakin juga wajahnya menggos-menggos. Jadi hal-hal demikianlah yang perlu kita gali dari siswa kita. Tidak semuanya itu sesuai dengan kehendak kita, karena mereka punya background yang berbeda-beda. Lagi kelas 7G namanya Muhammad Khairon. Ternyata anak tersebut juga sama. Ibunya ada tanda kutip, bapaknya juga sama. Maka agak kelelehan di kelas. Bicaranya tidak terkontrol. Itu kalau dalam anak berkebutuhan khusus, itu anak-anak hiperaktif. Tapi kan bukan kesalahan dia sendiri, karena dari lingkungan juga. Jadi anak tersebut perlu kita beri perhatian yang lebih, bukan kok dihukum. Kasihan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan, itu tadi kita bukan memaksa tapi menawarkan. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu tadi terjadi pada siswa yang saya sebutkan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi mari kita ajak anak-anak tersebut, kita dekati anak-anak tersebut agar bisa berubah ke lebih baik. Nanti kalau kita hukum malah mereka malas sekolah, akhirnya tidak masuk sekolah. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contohnya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ya ini kalau sudah sarapan, kalau belum sarapan. Ya ini kalau visinya kuat, kalau nggak kuat, tidak akan semaput. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini hukuman yang akan meninggalkan bekas luka di dalam pikiran siswa tersebut. Terus yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Konsekuensi dilaksanakan karena ada perjanjian awal. Ini juga kurang baik. Yang kedua adalah restitusi ini. Guru menanyakan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Mari kalau belum, kita buat. Sebelum masuk ke kelas, kita buat kesepakatan kelas. Diumumkan ke paguyuban kelas, diumumkan ke grup wali kelas juga, sehingga anak-anak dan semuanya yang ada di sekolah menjadi tahu. Karena sudah ada kesepakatan kelas, maka kita bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Ini baik Bapak dan Ibu, berdasarkan bagan ini ya, jadi kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena sudah ada perjanjian. Restitusi merupakan pilihan, ya. Jadi netral dan bersifat positif. Bapak dan Ibu, untuk ini hukuman anak akan menjadi korban. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Contohnya, jika siswa misalkan dihukum setelah mengikuti upacara harus lari 100 kali atau apa, harus membersihkan WC atau apa, ini mereka akan menjadi korban, hingga di otaknya nanti akan balas ke lingkungannya.
Nih, berdasarkan pada bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman hanya bersifat satu arah, ya. Tapi kalau restitusi, kita akan berusaha untuk mengenali diri siswa dengan baik. Lanjut Bapak dan Ibu. Nih, ya. Nih, bentuk-bentuk program kebajikan Bapak dan Ibu. Mari siswa kita selalu kita beri apresiasi. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Tidak harus memberikan uang, memberikan hadiah, berikan bintang, tapi beri pengakuan secara khusus. Kalau anak yang saya sebutkan tadi bertindak plus tadi, beri perhatian khusus. Tidak hanya guru BK saja, tapi bapak ibu wali kelas dan bapak ibu guru pelajaran ya juga sama. Kalau selama ini mungkin yang tahu seperti itu hanya guru BK dan wali kelas. Akan tetapi sebagai guru mapel, kita juga harus berusaha untuk memberi pengakuan secara khusus. Jadi semuanya bersinergi. Tidak hanya bapak ibu guru BK, karena bapak guru BK kan hanya 1 minggu 1 kali untuk masuk kelas. Tapi kalau kita lebih sering. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Anak akan lebih merasa bangga. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian agar tidak timbul iri. Karena yang kalau diperhatikan hanya satu terus jalan iri, mesti Pak Ibu nek teko langsung nyedak ke itu. Mesti Bu Iki tekan langsung mesti menuju ke itu tok yang lain didiamkan. Nah, kata-kata itulah bisa menimbulkan iri ke siswa kita. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten, terus menerus. Orang tidak hanya pas bapak ibu lagi mood baik, yang mood jelek ya jutek di depan kelas. Jangan, harus konsisten. Terus fokus pada proses. Nah, inilah dalam kurikulum merdeka yang dinilai adalah fokus pada prosesnya. Anak-anak berkembang sesuai dengan motivasi internal bapak dan ibu. Baik, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka kemarin saya perhatikan misalkan saja ada murid baru, ternyata salah satu temannya itu memberikan tempat duduk di sini saja, itu sudah ada nilai kebajikannya, rasa empati yang sangat besar. Kita bisa memberikan tadi pengakuan kepada murid yang mempersilahkan tadi. Ini saya menghargai pada saat membantu temannya tugas kelompok. Misalkan tim X, sepele saja tim X, itu kadang bisa buat pertengkaran bapak dan ibu. Ya, ada yang peduli, ini tak pinjamin tim X saya. Jadi rasa ini kepedulianmu sangat tinggi, nah. Anak sangat suka diberi seperti itu. Lanjut bapak dan ibu. Nah, ini bisa kita lihat bapak dan ibu, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi bapak dan ibu. Nih, monggo dibersani. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi bapak dan ibu? Konsekuensi ya, mencatat 100 kali dalam buku ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman? Hukuman, kita lihat nanti ya. Terus ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kertas ulangan bapak dan ibu. Konsekuensi. Terus ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat baca. Itu tadi beli es teh, padahal pagi tadi baru masuk sudah ada air di sana. Tersenggol temennya. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Oke, kita lihat bapak dan ibu. Perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu mendadak. Kalau konsekuensi sudah ada dari awal, itu persetujuan kesepakatan. Itu ya. Harusnya ini tidak boleh membawa air es di meja.
karena itu mengganggu pembelajaran kok tetap bawa, akhirnya apa, tersenggol, maka dia akan mendapatkan hukuman. Itu konsekuensinya mendapatkan hukuman. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Ini contoh ini juga kalau Bapak Ibu ke 7A pasti kenal siswa ini. Namanya Putra, jago silat. Ini kalau diminta maju pasti sambil bergoyang. Tak suruh baca itu sambil goyang, nggak bisa tenang. Ini juga anak hiperaktif, tetapi dia anak istimewa karena punya bakat pencak silat, dapat juara. Jadi kalau memberi pelajaran terhadap ini saya khususkan. Ada 3 siswa di 7A itu yang saya khususkan. Noval, Putra, yang satunya ya David. Ya, mereka hiperaktif. Jadi kalau mereka saya beri pelajaran sama dengan yang lain, ya sudah akan ketinggalan. Karena apa? Karena anak ini anak yang kreatif yang cenderung ke bakat olahraga. Kalau diberi materi yang sama dan harus selesai dalam waktu minggu itu, ya kasihan dia, bisa membuat dia stres nanti. Jadi saya memberikan agak keleluasaan terhadap anak ini. Ya, ini juga sama. Ini bukan hukuman, ini Bu Yayu ini ya. Ini kan ini ke arahnya nanti ke ini bukan dihukum karena kesadaran dirinya. Ini sudah ada motivasi internal. Terus disetorkan ke bank sampah. Ini kita tidak menghukum. Tadi sudah menyatakan konsekuensi tadi. Ini bagus sekali gerakan ini. Ini juga sama Bapak dan Ibu. Mereka bukan dihukum untuk menanam tanaman, enggak. Karena kelas mereka kurang tanaman. Satu anak satu tanaman mereka kurang tidak mendapat tanaman. Akhirnya apa? Mereka berusaha menanam sendiri. Enggak apa-apa. Saya aplaus untuk itu, untuk usahanya. Ini juga sama. Ya, baik. Walaupun hanya segelintir siswa, belum semuanya mengikuti, tapi manfaatnya sudah terlihat 2 minggu ini. Tanaman-tanaman tersebut lumayan bisa tumbuh dengan baik. Baik, untuk disiplin positif, intinya adalah bagaimana kita memberikan contoh yang baik, bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal kepada siswa kita melalui kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan tersebut. Kalau saya baru bisa memulai dengan itu tadi, satu anak satu tanaman, kemudian berusaha bertanggung jawab terhadap tanamannya. Nanti mungkin tercipta budaya-budaya yang lain lagi yang bisa kita gali dari siswa kita. Bapak dan Ibu, yang kedua adalah nih motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu bisa misalnya di depan. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Saya rasa semua manusia pasti merasakan ini. Mereka misalkan ada tidak boleh terlambat datang ke sekolah bagi siswa dan guru. Mungkin Bapak dan Ibu guru jam 7 kurang seperempat akan langsung ke sekolah. Ya. Yang kedua, siswa diberi tanggung jawab tanaman tersebut. Mungkin siswa akan berusaha untuk datang lebih awal karena akan merawat tanamannya. Ya, karena apa? Ada motivasi Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada himbauan seperti itu, mungkin akan seenaknya dewi, sesuka hatinya sendiri. Ya, jadi bagaimana kita menyelesaikan tugas dengan baik itu karena ada motivasi eksternal ini Bapak dan Ibu. Jika tidak ada motivasi eksternal, mungkin tidak ada yang datang lebih pagi, berangkat di pasca jam pembelajaran. Menurut Dian Gus dalam bukunya Resoluting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya rasa ini berlaku untuk semuanya, karena berusaha untuk menghindari hukuman, maka
dia melakukan sesuai dengan peraturan, padahal ini salah. Ya, ini seperti zaman kolonial, kalau nggak ditunggui mandor tidak bekerja, karena ini apa? Tidak mempunyai motivasi internal Bapak dan Ibu. Jadi hanya motivasi eksternal saja yang berjalan di sini. Lanjut. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu tadi aku akan datang pagi hari biar mendapat bintang 1 dari wali kelas. Saya akan belajar matematika dengan sungguh-sungguh biar ditraktir oleh gurunya. Saya akan menyiram tanaman dengan baik biar nanti bisa mendapatkan uang dari wali kelas. Dan rata-rata seperti ini juga masih ada. Jadi mereka berbuat baik karena mendapat imbalan. Kalau tidak dapat imbalan atau penghargaan, mereka akan santai. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ini Bapak dan Ibu yang perlu kita gali lebih dalam. Memberikan motivasi eksternal tidak masalah, tapi tidak berlarut-larut, sehingga kita bisa menunjukkan suri tauladan kepada siswa kita agar mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak dan Ibu contoh kasusnya di sini ya. Jadi kalau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ini mereka melakukannya karena motivasi ekstrinsik. Mereka tidak bekerja kalau nggak disuruh. Yang kedua, mendapat imbalan tadi, mereka juga tidak bekerja kalau nggak disuruh. Beda dengan yang ketiga ini, dia bekerja sesuai keinginan sendiri. Ini tercipta berkat masukan-masukan himbauan dari Bapak dan Ibu guru. Ini yang ada saat ini adalah ini konsep yang gagal. Kenapa? Rata-rata mereka itu kena hukuman, bukan intrinsik, tapi mereka mendapat hukuman juga mereka karena penghargaan mau bekerja itu. Jadi tidak dari diri sendiri. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Kenapa demikian? Biar tidak dihukum, dia akan berusaha berbuat baik, padahal salah. Contoh di kelas, kalau guru mungkin keluar sebentar ke kamar mandi saat ulangan, mereka akan berusaha mendapatkan nilai yang bagus dengan cara apa? Browsing, niru temannya. Tapi kalau dia punya motivasi internal, dia nggak akan berbuat seperti itu, karena ketakutan dapat nilai jelek. Akhirnya ini. Terus yang kedua adalah penghargaan, ini yang merusak identitas sehingga menjadi gagal. Karena penghargaan dan penghargaan, mereka bisa berbuat baik, mereka mau mencapai nilai yang baik, mereka mau berbuat baik itu hanya karena penghargaan saja. Kalau nggak ada penghargaannya, ya sudah selesai. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah konsekuensi. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah banyak yang membuat ini. Ini yang terpenting adalah ini restitusi. Ya. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini yang harus kita galakkan. Kita harus merestitusi untuk siswa tersebut, karena jarang sekali siswa mempunyai motivasi intrinsik tadi Bapak dan Ibu. Pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi mari Bapak dan Ibu kita memakai pendekatan restitusi kepada anak didik kita, karena kita sekarang itu tidak memperoleh nilai yang baik agar siswa tersebut naik, akan tetapi prosesnya yang dilihat dalam kurikulum merdeka. Ciri-cirinya satu, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Contohnya saya melihat kemarin di kelas 7H, murid tersebut ramai terus. Ternyata apa? Ternyata orang tuanya pagi jam 4 sudah pergi bekerja, yang laki-laki, yang perempuan jam 6 sudah ke pasar, sehingga anak tersebut tidak ada yang mengontrol di rumah. Sak senengnya dewi, pakai baju ya sak senengnya dewi, padahal sudah disediakan orang tua. Nyampe sekolah akhirnya apa? Mendapat teguran dari Bapak dan Ibu guru. Jadi teguran-teguran itu
bukan untuk menebus kesalahannya siswa tersebut, bukan, tapi untuk memperbaiki kesalahannya. Ternyata anak tersebut punya masalah di rumah, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Itu bukan anak nakal, tetapi karena itu tadi di rumah dibiarkan saja oleh orang tua. Terus ada lagi 3 siswa juga dari kelas 7 saya melihat, ternyata mereka rumahnya wedung, sekarang mondok di Bani Muslim. Saya tanya kenapa kok lemes, sampai jam 9 itu jarang sarapan tiap pagi. Diberi sangu berapa? Ada yang 5.000, itu pun ditabung, ada yang 10.000. Makannya hanya siang. Kalau kita suruh untuk lari lapangan semua 5 kali, saya yakin juga wajahnya menggos-menggos. Jadi hal-hal demikianlah yang perlu kita gali dari siswa kita. Tidak semuanya itu sesuai dengan kehendak kita, karena mereka punya background yang berbeda-beda. Lagi kelas 7G namanya Muhammad Khairon. Ternyata anak tersebut juga sama, ibunya ada tanda kutip, bapaknya juga sama. Maka agak kelelehan di kelas, bicaranya tidak terkontrol. Itu kalau dalam anak berkebutuhan khusus, itu anak-anak hiperaktif. Tapi kan bukan kesalahan dia sendiri, karena dari lingkungan juga. Jadi anak-anak tersebut perlu kita beri perhatian yang lebih, bukan kok dihukum, kasihan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan, itu tadi kita bukan memaksa tapi menawarkan. Terus menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu tadi terjadi pada siswa yang saya sebutkan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi mari kita ajak anak-anak tersebut, kita dekati anak-anak tersebut agar bisa berubah ke lebih baik. Nanti kalau kita hukum malah mereka malas sekolah, akhirnya tidak masuk sekolah. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contohnya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ya ini kalau sudah sarapan, kalau belum sarapan. Ya ini kalau visinya kuat, kalau nggak kuat tidak akan semaput. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini hukuman yang akan meninggalkan bekas luka di dalam pikiran siswa tersebut. Terus yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Konsekuensi dilaksanakan karena ada perjanjian awal. Ini juga kurang baik. Yang kedua adalah restitusi ini. Guru menanyakan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Mari kalau belum, kita buat. Sebelum masuk ke kelas, kita buat kesepakatan kelas. Diumumkan ke paguyuban kelas, diumumkan ke grup wali kelas juga, sehingga anak-anak dan semuanya yang ada di sekolah menjadi tahu. Karena sudah ada kesepakatan kelas, maka kita bisa menjalankan pembelajaran dengan baik. Ini baik Bapak dan Ibu, berdasarkan bagan ini ya, jadi kita harus bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi karena sudah ada perjanjian. Restitusi merupakan pilihan, ya. Jadi netral dan bersifat positif. Bapak dan Ibu, untuk ini hukuman anak akan menjadi korban. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Contohnya, jika siswa misalkan dihukum setelah mengikuti upacara harus lari 100 kali atau apa, harus membersihkan WC atau apa, ini mereka akan menjadi korban, hingga di otaknya nanti akan balas ke lingkungannya. Nih, berdasarkan pada bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman hanya bersifat satu arah, ya. Tapi kalau restitusi, kita akan berusaha untuk mengenali diri siswa dengan baik. Lanjut Bapak dan Ibu. Nih, ya. Nih,
bentuk-bentuk program kebajikan Bapak dan Ibu, mari siswa kita selalu kita beri apresiasi. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Tidak harus memberikan uang, memberikan hadiah, berikan bintang, tapi beri pengakuan secara khusus. Kalau anak yang saya sebutkan tadi bertindak plus tadi, beri perhatian khusus. Tidak hanya guru BK saja, tapi Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru pelajaran ya juga sama. Kalau selama ini mungkin yang tahu seperti itu hanya guru BK dan wali kelas. Akan tetapi sebagai guru mapel kita juga harus berusaha untuk memberi pengakuan secara khusus. Jadi semuanya bersinergi. Tidak hanya Bapak Ibu guru BK, karena Bapak guru BK kan hanya 1 minggu 1 kali untuk masuk kelas. Tapi kalau kita lebih sering. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Anak akan lebih merasa bangga. Terus beri pengakuan kepada semua murid bergantian agar tidak timbul iri. Karena yang kalau diperhatikan hanya satu terus jalan iri, mesti Pak Iku nek tekolek langsung nyedak ke itu. Mesti Bu Iki tekan langsung mesti menuju ke itu tok yang lain didiamkan. Nah, kata-kata itulah bisa menimbulkan iri ke siswa kita. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten, terus-menerus. Orang tidak hanya pas Bapak Ibu lagi mood baik, yang mood jelek ya jutek di depan kelas. Jangan, harus konsisten. Terus fokus pada proses. Nah, inilah dalam kurikulum merdeka yang dinilai adalah fokus pada prosesnya. Anak-anak berkembang sesuai dengan motivasi internal Bapak dan Ibu. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka kemarin saya perhatikan misalkan saja ada murid baru, ternyata salah satu temannya itu memberikan tempat duduk di sini saja, itu sudah ada nilai kebajikannya, rasa empati yang sangat besar. Kita bisa memberikan tadi pengakuan kepada murid yang mempersilahkan tadi. Ini saya menghargai pada saat membantu temannya tugas kelompok. Misalkan tim X, sepele saja tim X, itu kadang bisa buat pertengkaran Bapak dan Ibu. Ya, ada yang peduli, ini tak pinjamin tim X saya. Jadi rasa ini kepedulianmu sangat tinggi, nah. Anak sangat suka diberi seperti itu. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa kita lihat Bapak dan Ibu, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu. Nih, monggo dibersani. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Konsekuensi ya, mencatat 100 kali dalam buku ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman? Hukuman, kita lihat nanti ya. Terus ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kertas ulangan Bapak dan Ibu. Konsekuensi ya. Terus ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu tadi beli es teh, padahal pagi tadi baru masuk sudah ada air di sana. Tersenggol temennya. Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Oke, kita lihat Bapak dan Ibu. Perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu mendadak. Kalau konsekuensi sudah ada dari awal, itu persetujuan kesepakatan. Itu ya. Harusnya ini tidak boleh membawa air es di meja karena itu mengganggu pembelajaran. Kok tetap bawa? Akhirnya apa? Tersenggol. Maka dia akan mendapatkan hukuman. Itu konsekuensinya mendapatkan hukuman. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Ini contoh ini juga kalau Bapak Ibu ke 7A pasti kenal siswa ini. Namanya Putra, jago silat. Ini kalau diminta maju pasti sambil bergoyang. Tak suruh baca itu sambil bergoyang, nggak bisa tenang.
ini juga anak hiperaktif, tetapi dia anak istimewa karena punya bakat pencaksilat, dapat juara. Jadi kalau memberi belajar terhadap Ani, saya khususkan. Ada 3 siswa di 7 itu yang saya khususkan. Noval, Putra, yang satunya ya David. Ya, mereka hiperaktif. Jadi kalau mereka saya beri pelajaran sama dengan yang lain, ya sudah akan ketinggalan. Karena apa? Karena anak ini hiperaktif yang cenderung ke bakat olahraga. Kalau diberi materi yang sama dan harus selesai dalam waktu minggu itu, ya kasihan dia, bisa membuat dia stres nanti. Jadi saya memberikan agak keleluasaan terhadap anak ini. Ya, ini juga sama. Ini bukan hukuman, ini Bu Yayu ini ya. Ini kan ini ke arahnya nanti ke ini bukan dihukum karena kesadaran dirinya. Ini sudah ada motivasi internal, terus disetorkan ke bank sampah. Ini kita tidak menghukum, tadi sudah menciptakan konsekuensi tadi. Ini bagus sekali gerakan ini. Ini juga sama Bapak dan Ibu. Mereka bukan dihukum untuk menanam tanaman, enggak. Karena kelas mereka kurang tanaman. Satu anak satu tanaman mereka kurang tidak mendapat tanaman. Akhirnya apa? Mereka berusaha menanam sendiri. Gak apa-apa, saya aplaus untuk itu, untuk usahanya. Ini juga sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. SMP Negeri 5 Pati merupakan sekolah adiwiyata yang memiliki slogan adiwiyata yaitu bersih, sehat, hijau, nyaman, berprestasi, unggul, adiwiyata, yes. SMP Negeri 5 Pati adalah sekolah adiwiyata bangsa. Kami, siswa-siswi SMP Negeri 5 Pati, selalu ingin menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, rindang, dan indah. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah menggelorkan gerakan Lisa. Apa sih gerakan Lisa itu? Pijat, sampah, ambil. Melalui gerakan Lisa, diharapkan siswa-siswi SMP Negeri 5 Pati sadar akan kebersihan lingkungan. Ayo, lakukan gerakan Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyatakan kesepakatan kelas 8A yaitu
1. Menggunakan handphone dengan bijaksana seizin guru. 2. Siswa membiasakan bertindak dan bertutur kata sopan pada bapak atau ibu guru dan sesama siswa. 3. Siswa harus datang ke sekolah 5 menit sebelum bel masuk. Siswa yang melanggar diberi sanksi untuk membuang sampah. 4. Diperbolehkan minum di jam pelajaran dengan izin dari guru yang mengajar terlebih dahulu. 5. Setiap siswa menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. 6. Setiap siswa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. 7. Siswa yang terlambat membantu regu piket hari itu saat pulang sekolah dan mengikuti piket sesuai jadwal. 8. Setiap siswa menjaga kebersihan kelasnya dan membuang sampah sesuai dengan pemilahannya. 9. Berkata yang baik dan saling memberi motivasi satu sama lain. 10. Guru memberikan tugas secara wajar. 11. Pada saat jam pelajaran, guru sebaiknya menggunakan pegawai dengan bijak. 8B nomor 1, semangat bersekolah dengan bangun lebih pagi. Nomor 2, siswa minum setelah mendapat perizinan guru. Nomor 3, ayo lakukan DKS, semangat berpikir, semangat mengerjakan PR, senyum saat selesai. Nomor 4, pakailah atribut dengan lengkap sebagai tanda kedisiplinan. Nomor 5, bersihkan kelasmu jika ingin belajar dengan nyaman. Nomor 6, perkataan kasar dapat memperburuk citra diri sendiri. Berkatalah dengan bijaksana. Nomor 7, menggunakan Android dengan bijaksana atas izin guru. Nomor 8, mengerjakan tugas dengan semestinya. Baik, dengan adanya tindakan seperti itu dapat membuat saya lebih baik dan mampu mengendalikan diri. Selain itu, tindakan wali kelas juga dapat membuat saya lebih memiliki tujuan dan mampu menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Dari tindakan yang dilakukan oleh wali kelas dapat membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya juga dapat kembali percaya diri serta mengevaluasi kesalahan-kesalahan saya dari melakukan pelanggaran di dalam lingkungan sekolah. Thank you.